Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan Mbak Nila Bioblog Sukino Sugi Bekasi. Untuk kegiatan pagi ini kita mengevaluasi bibit yang sudah kami beli selama ini. Jadi selama ini kami telah membeli bibit nila ini sebanyak 1.400, ditambah lagi sama ini teman-teman, ditambah lagi 600, jadi totalnya adalah 2.000. Penghitungan saya yang di sini nih sekitar 300 sampai 400, yang semula adalah 1.200. Kalau kita hitung si kerugiannya ini kalau dirupiahkan kan sekitar, kalau 1.000 itu 100 ya teman-teman, 500-an ribu, tapi belum dihitung ongkosnya sendiri. Itu hitung-hitungan bersih dari mengangkut bis sampai di tempat 800.000. Terus selanjutnya lagi kita hitung kerugian dari pelet yang sudah kita berikan. Anggap saja lah selama sampai terakhir ini sekitar ya paling banter 100.000. Jadi kalau kita lihat di sini sudah 900.000. Baik, terus hitung-hitungan dari sisi listrik dan baik itu untuk pompa air maupun aerator, mungkin anggap aja lah ini sekitar 100.000, berarti 1 juta. Totalnya 1 juta. Sampai hari ini kita yang tersisa tinggal 300. Nah, 300 ini kalau kita rupiahkan ukuran seperti ini, perkiraan saya mungkin laku lah sekitar 1000 sampai 1.500, karena kan ini ukurannya macam-macam, ada gede kecil, mungkin kalau di rata-rata 1000 kalau kita kalikan dengan 300 berapa teman-teman? Berarti kan 300.000. Nah, dari sini kita sudah rugi banyak teman-teman. Nah, 300.000, sementara kita modal yang kita keluarkan tadi 1 juta. Ini hitungan itu ya, hitungan bawah ya. Kalau hitungan atasnya saya yakin untuk listrik dan pelet itu lebih dari yang kita tentukan tadi. Berarti kita 1 juta, kalau ini kita jual sekitar hanya 300.000, ruginya 600.000 teman-teman. Ini 600.000 ini untuk sampai ini ya, sampai di sini kondisi seperti ini. Kalaupun misalkan kami lanjutkan nih teman-teman, kami lanjutkan nekat gitu ya, kita kasih pakan terus, mungkin pakannya ini akan habis banyak karena variasi ukurannya ini sudah ngaco. Mungkin sekitar 50 itu ukurannya sudah sekitar 15-an cm, sementara yang sisanya itu ukurannya masih sekitar 10-an cm. Nah, itu seperti itu, makanya tadi ini kan rata-rata, dan ini tentu menyita waktu yang lebih dari 2 bulan sampai 3 bulan. Akhirnya hitung, ini tidak akan bisa balik modal teman-teman. Untuk beban yang berat itu untuk budidaya nila di perkotaan seperti kami, itu adalah di transportasi untuk pengadaan bibit itu ya. Terus untuk cari pakan juga demikian teman-teman, tadi belum dihitung, nyari pakan itu cukup jauh. Untuk nyari pelet itu tidak ada yang dekat-dekat sini, ada yang dekat-dekat di sini kalau untuk ukuran ini, tapi ya harganya lumayan. Jadi 1 kilo itu untuk yang min 1 untuk Ibro itu harganya 14.000, sementara 16.000, sementara kalau yang min 2 nya itu 14.000. Nah, teman-teman bisa kalkulasi, tidak akan nutup untuk sampai panenan nanti. Nah, itu kalau kita hitung dari sisi bisnis. Kalau teman-teman paksakan, kalau dengan rasio tadi seperti kondisinya di tempat kami di sini, mungkin kalau di tempat teman-teman bisa menguranginya dari sisi
transport, cara ngitung rasio kerugiannya di situ. Atau nyari keuntungannya juga cara ngitungnya seperti itu. Nah, dari sini akhirnya kami berpikir kalau kita paksakan lanjut itu juga tidak akan untung dengan teknik beli bibit itu dari luar teman-teman, karena memang tadi untuk operasionalnya udah cukup mahal. Nah, itu untuk ukuran kecil teman-teman. Jadi kemarin itu 200.000 itu ukurannya di bawah 5 cm. Nah, kalau kita ikut dengan arahan di videonya Bang Gulo, itu sebaiknya membeli itu yang lumayan gede, yang lumayan besar lah, supaya nanti tidak untuk tingkat kematiannya itu tidak banyak. Itu kalau arahan dari Bang Gulo di video YouTube-nya. Tetapi di sini jadi dilematis. Kalau saya beli yang ukuran besar, itu ongkosnya untuk 1.000 itu jadi 2 kalinya. Jadi menjadi yang tadinya 200 menjadi 400 teman-teman. Karena dengan ukuran besar itu untuk pembungkusnya itu jadi sekian koli, yang tadinya hanya cukup 2 koli atau 3 koli menjadi 2, itu 200, berarti tinggal ngali 2. Jadi tadinya yang cuma 200 menjadi 400. Nah, akhirnya kembali lagi di modal awal juga udah cukup tinggi, dan itu juga belum tentu ada jaminan bisa hidup 100% itu sampai panen. Kalau melihat seperti ini, dan juga saya mereferensi teman-teman yang di Facebook juga mengatakan rasio untuk hidup si bibit ikan yang mereka beli itu hanya 50%. Nah, teknik pemeliharaannya menurut cerita dia dapat misalkan beli 1.000 dapat 500, padahal kapasitas kolam 1.000, beli lagi nanti digabungkan atau belinya bareng. Nah, itu ongkosnya kan berlipat-lipat teman-teman, sudah rugi ikan dan lain sebagainya. Nah, untuk itu akhirnya saya berpikir ya sudah, ini ikan-ikan kita sortir, kita jadikan indukan seperti yang teman-teman beli yang bisa lihat di video-video sebelumnya. Terus akhirnya itu yang kami tempuh teman-teman. Jadi yang kami tempuh ini untuk penampakannya ya. Yang kami tempuh akhirnya membeli si bibit ini bukan untuk dibesarkan untuk dijual, tapi kita sortir, kita pilih yang ini induk-indukan yang bisa diharapkan dia menghasilkan anakan-anakan yang ini ya, yang bagus. Akhirnya untuk kegiatan pagi ini kami akhiri sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.